Sebelum kopi datang nyanyi terus. Panitia lagi sibuk nyari termos. Jangan-jangan disiram lagi ntarannya. Tenang. Habis lagi, astagfirullahaladzim. Warung masih pada buka, habis. Bu, kalau kita pengen punya hati lembut, maka sayangi anak yatim. Ibu mau tahu nggak kriteria ciri-ciri wanita solehah? Mau tahu apa tidak? Mau tahu? Gampang. Ini buat para wanita, ibu-ibu ya. Wanita solehah cirinya cuma 3, nggak lebih. Nih Bu, ingat-ingat ya. Pertama, ibu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, taat kepada udah gampang. Pertama taat kepada Allah dan Rasul, kedua taat kepada selagi suami tidak memerintahkan ibu dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling berat untuk ciri wanita-wanita soleha. Sebutin apa tidak Pak? Pak, sebutin apa tidak? Disebut wanita soleha. Yang ketiga adalah jika seorang istri sudah bisa mengizinkan suaminya menikah lagi. Setuju Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam panjang umur, sehat afiat, duitnya banyak, hutangnya kebayar. Bu, ibu mau hutangnya kebayar? Saya ada doa khusus malam ini untuk ibu-ibu biar hutangnya kebayar. Mau Bu doanya? Mau? Serius mau? Angkat tangan ibu keduanya. Semuanya angkat. Mudah-mudahan hutang kita semuanya kebayar. Sama-sama kita doa, amin. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain bayar hutang, amin ya rabbal alamin. Insyaallah lunas. Tapi harus paksa bayar. Tes 1 2. Tukang sound system mana ini? Volume naik, bass naik, treble naik. Bukan, treble turun, volume naik, bass naik, efek turun, treble naik. Ini udah jam berapa lagi? Lu ngapain ketawa-ketawa, Neng? Ini jam berapa ya, Tad? Ini biasanya saya, Pak Ustadz, kalau di rumah nih waktunya naik biasanya. Di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad
tibbil qulubi wa dawaiha. Pak, amin, amin. Mangan baik dari Bu, Ibu. Ini daerah apa ya, Tat? Kayu besar, pantesan besar-besar semua ya ibu-ibu ya. Dipanggil biasanya di luaran sana biasanya kalau dipanggil tuh, iya di sini mah ibu-ibunya, woi. Bu, diulangin lagi. Bu, amin, amin. Dari tadi saya perhatiin, liatin ibu-ibu duduknya enak banget. Itu ada yang selonjoran kakinya. Nggak apa-apa, pegel Bu ya. Iya pegel, nggak apa-apa. Ada yang kipasan tuh di belakang tuh. Masya Allah. Bu, amin, Bu, amin. Itu di belakang ngapain? Matanya melotot, mulutnya mangap begini aja. Bu, ngapain liatin saya gitu amat, ngapain? Ganteng. Bu, ini kita kan orang Jakarta biasanya pinter pantun, mau pantun. Jalan-jalan ke pinggir sawah. Kurang resep cakepnya. Jalan-jalan ke pinggir sawah. Makan sukuteng banyak airnya. Ibu-ibu jangan terpesona kepada saya udah ganteng dari sananya. Lu ngapain tepuk tangan? Kayak di TK aja ini. Tapi emang gak apa-apa, kita semuanya ini lagi di TK, Taman Kadaluarsa. Amin Bu, amin. Tibbil qulub wa dawaiha. Amin. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Wa nuril absari wa diyaiha. Wa qutil arwah wa gidaiha. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, yang dimana diawali dengan pembacaan Yasin, betul? Diawali dengan pembacaan tasbih, tahlil, zikir, solawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad, yang tiada lain semua itu pahalanya kita hadiahkan khusus teruntuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan bacaan-bacaan yang kita baca pada malam ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada mereka. Amin. Sehingga kuburan mereka semuanya dijadikan taman daripada taman surganya Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia suci, manusia sempurna, manusia yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Tiada lain, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wabil khusus kita semua umatnya. Semoga kelak di yaumul qiyamah diaku menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal.
Yang saya hormati dan saya muliakan jajaran asatid dan tokoh masyarakat, ini namanya ada 100 orang ini. Gak apa-apa. Guru kita bersama, ustadz kita bersama, yaitu Ketua NU Kayu Besar Al-Ustadz Zaid Nur Rahman. Begitupun juga Ketua DKM Musola Al-Hayati Bapak Sigit Karyoso. Mana ketuanya? Bapak Sigitnya mana? Oh, yang tadi. Begitupun juga Ketua Panitia Bapak Masudin. Bapak Masudin ada? Oh, di belakang. Oh, jeruk udah habis 5 itu. Enggak apa-apa. Begitupun juga penasehat Musola Al-Hayati Bapak Haji Maman dan Haji Sriono. Ini adik kakak. Begitupun juga Bapak Ustadz Suryana, Bapak Ustadz Imam Sobirin, Bapak Sugianto dan Bapak Wawan, Ketua DKM Musola Al-Muhajirin, jajaran pengurus anak ranting NU Kayu Besar, remaja dan remaji Nahdiyin Kayu Besar. Kita doakan guru-guru kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau-beliau. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan di dalam hidup mereka semuanya. Allah berikan kepada mereka istiqomah, senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah kabulkan hajat mereka semuanya. Allah mudahkan segala urusan mereka semuanya. Allah berikan mereka keturunan soleh dan soleha yang mampu meneruskan perjuangan-perjuangan mereka semuanya. Amin ya Rabbal. Dan jajaran aparatur pemerintah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ketua RW 011 Bapak Rojali. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Begitupun juga Bapak Ahmad Syarif, Ketua LMK RW 011. Janjian kayaknya. Begitupun juga Bapak Rohman, Ketua RT 001. Hadir beliau Pak RT. Ini nunjuk-nunjuk yang benar yang mana? Di sini RT ada 2. Kita doakan Bapak RT, Bapak RW, mereka semuanya pemimpin kita. Kita doakan mereka menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang mampu meneruskan kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Kita doakan beliau-beliau Ketua RW panjang umur, sehat afiat. Allah berikan keberkahan di dalam hidup mereka. Allah berikan mereka panjang umur sampai hari kiamat ya Rabbal. Kalau Pak RW, Pak RT hidup sendirian, yang lain pada mati. Ini kemana rakyat gua? Insya Allah Pak RT, Pak RW selamanya jadi RT RW insya Allah ya Rabbal. Jamaah Musola Al-Hayati Kampung Rawa Besar, Kayu Besar, Kecamatan Afwan Kayu Besar dalam RT 001 RW 011 Cengkareng Timur Jakarta Barat. Udah baca sendiri capek. Ustaz Z, saya di luaran sana sebelum ceramah biasanya makan dulu.
Ini kok datang ke sini tahu tuh langsung disuruh duduk, nggak makan dulu. Ini gimana urusannya, Pak? Bu, gimana nih urusannya, belum makan ini? Udah gini aja Bu ya, gini ya. Ini saya masuk nih, makan dulu baru kita lanjut. Setuju? Setuju apa tidak? Biarin Habibnya lemes, biarin. Biarin Habibnya kelaparan, biarin. Biarin Habibnya pingsan, biarin. Sekalian ibu bunuh gua di sini. Ini masih pada semangat apa enggak ini? Udah pada pegal, udah pada pegal? Belum? Ini nggak pada pegal enggak? Serius? Nggak mau pada pulang enggak? Awas ya kalau pada pulang ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu sempat ngisi di tempat ini, kurang lebih saya lupa apa 3 tahun yang lalu. Betul Ustaz Z, 3 tahun yang lalu acara Maulid. Alhamdulillah, sekarang saya datang ke tempat ini pertama dengan niat menerima ijabah undangan. Sini di sini sama gua dah. Gua lagi lapar ini. Maju. Atau enggak gua wasit, gua turun dulu. Ini berdua, ini dapat duit. Gimana dompet ketinggalan lagi? Aduh, susah lagi naiknya, gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Udah coba itu dipisah, udah panitia. Tak kalau udah selesai nggak apa-apa, nanti ring di sini nih. Sampai mana tadi lupa tuh. Udah Bu, tenang Bu. Udah Ibu, fokus ke sini Bu, fokus ke sini. Jangan ngeliatin yang berantem, fokus. Ini lama-lama nanti ibu-ibu yang berantem lagi, rebutan makanan itu. 3 tahun yang lalu dan sekarang alhamdulillah. Pertama menerima ijabah undangan Al Ustadz Z, beliau bersama para asatidz yang lainnya datang ke rumah Al Fagir untuk mengundang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Dan yang kedua dengan niat silaturahim kembali dengan warga Kayu Besar. Mudah-mudahan dengan niat Al Fagir di tempat ini silaturahim. Mau kemana Bu? Oh, kamar mandi. Coba itu buka kamar mandinya. Dengan niat silaturahim, umur kita semuanya dipanjangkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah. Ya Rabbal. Alhamdulillah Bapak Ibu, singkat saja. Sekarang sudah waktu jam 11 kurang 1 jam. Saya tidak akan lama-lama. Ustadz Z bilang sama saya biasanya jam 10 di sini selesai Habib. Alhamdulillah ini sudah 21.47, berarti bentar lagi. Ini bapak-bapak ngelihat ke situ, ngomong-ngomong ada kamera di sini. Ngeliatin salon, ada cewek di situ. Ini masih siap sampai jam berapa kira-kira Ustadz? Sampai jam berapa biasanya di sini? Sampai jam berapa Bu? Siap sampai jam berapa? Sampai jam 11 siap. Tad siap sampai jam 11. Jam 12. Jam 1. Jam 3. Angkat semua tangannya, angkat. Amin. Angkat semua tangannya, amin. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan Engkau ya Rabb, amin, mengampuni dosa orang-orang yang sedang berbohong pada malam ini, amin ya Rabbal alamin. Siap sampai jam 3. Ibu duduk di situ, saya pulang duluan. Main siap-siap udah duduk, enak, minum, makan dari tadi. Ini yang berdiri pegel, urusannya gimana nih? Bu, Pak, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tinggal di negara Indonesia yang kita cintai ini, yang dimana di Indonesia ini khususnya di Kayu Besar mempunyai acara kebiasaan atau adat
yang dimana setiap bulan Muharram adat ini adalah yang dikatakan lebaran anak yatim atau santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Musola Al-Hayati Ustadz Zaid berserta jajarannya, ketua musola dan para panitia yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan dengan memuliakan, menyayangi, menyantuni anak-anak yatim, maka hajat-hajat mereka semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang ikut berpartisipasi untuk terjadinya, terlaksananya acara ini, baik dari hartanya, dari tenaganya, dari pikirannya, untuk mengagungkan, memuliakan, menyayangi anak-anak yatim, semuanya pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu an yalina qalbuk antalina qalbuka wa tudrik hajatak. Apakah kalian senang hati kita lembut? Kita pengen hati kita lembut, pengen hati kita bersih, pengen hati kita tidak keras. Kata Nabi Muhammad SAW, irhamil yatim, sayangi anak-anak yatim. Wamsah roksahu, lus kepalanya. Ngapain ngelus-ngelus? Oh, anak yatim. Kalau kita hati pengen lembut, bahkan di dalam hadis yang lain dulu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras, kaku, susah nangis. Kalau maksiat biasa saja, tidak ada penyesalan. Kalau dia berbuat dosa, tidak ada sedikit pun penyesalan, hatinya udah kaku, keras. Mengadu kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, idza aradta, kalau kamu ingin hatimu lembut, imsah ra'sal yatim. Itu tuh yang kepalanya anak yatim, itu dielus. Tidak cukup dielus saja, tapi sekalian kita memberikan sedekah kepada mereka anak-anak yatim. Bu, saya datang Ustadz dari Rawabelong ke Manggisan ke tempat ini, itu penuh dengan rasa cinta dan sayang kepada warga Kayu Besar Dalam. Tapi maaf, panitia Kayu Besar menyambut saya kurang dengan cinta. Kenapa? Sampai sekarang kopi belum datang. Jangan tak bercanda. Udah yang ada aja. Kalau serius ya alhamdulillah. Kopi di mana dirimu, aku pun menunggu kedatanganmu. Kopi, sebelum kopi datang nyanyi terus. Panitia lagi sibuk nyari termos. Jangan-jangan disiram lagi ntarannya. Tenang. Habis lagi, astagfirullahaladzim. Warung masih pada buka, habis. Bu,
Bu, kalau kita pengen punya hati lembut, maka sayangi anak yatim. Imsah roksahu, dielus itu kepalanya. Ulama mengatakan kalau kita mengelus anak yatim berbeda dengan ada anak yang mempunyai orang tua. Kalau kita punya anak, nih mau ngelus anak-anak begini nih, ini yatim semua bukan? Padahal tadi pas lagi dibagi itu mukanya pada merung, pada sedih. Andaikan bapakku, bisa ngaku loh. Ntar dikasih tenang. Tuh pisang kayak apa kayak itu ada udah dapat pisang loh. Imsah ra'sal yatim wa'at imhu minat to'am, berikan mereka makanan ya Allah. Dan ini hadis ini saat ini sedang dilakukan, sedang diamalkan oleh Ustadz Jed bersama semua para manitia, khususnya kita warga Kayu Besar. Kata Rasulullah SAW, ketika kita menyayangi mereka anak yatim, memberikan makan kepada anak yatim, mengusap kepala mereka anak yatim, wa tudrik hajatak, maka engkau akan mendapatkan hajat-hajatmu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Rahim. Sayang itu dari hati, Bu. Menyayangi mereka anak-anak yatim itu dari hati. Melihat mereka kasihan, melihat mereka enggak tega, bahkan sampai menjamin mereka pahalanya sangat luar biasa, sebagaimana sampai disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Lu minum dulu neng, dari tadi teriak mulu lu, ada mic ya, coba kasihin neng itu. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Bu, Ibu, ini dengerin apakah kasih? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya dan orang yang menanggung anak yatim fil jannah hakadha. Beliau memberikan isyarah dengan dua jarinya. Yang pertama, jari apa ini? Ya Allah, nggak sopan bener ini. Begini berarti kebalik. Ini jari apa namanya? Jari. Ini jari apa? Jawab, jari apa? Tengah. Yang ini jari. Nabi Muhammad saking dekatnya di dalam surga orang yang menanggung anak yatim, kata beliau, seperti dua jari ini. Kemudian beliau renggangkan sedikit seperti ini. Bagaimana luar biasanya orang yang menanggung anak yatim, ternyata dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal. Ya Allah, luar biasa. Sampai tadi ngejejer berapa orang tadi? Sampai 62 orang. Luar biasa ya Rabb. Luar biasa. Bu, Rasulullah Pak, emang di mana-mana kesel sama bapak-bapak tuh. Kalau ngaji di mana-mana, emang kita nih kaum Adam, memang harus mengakui kekalahan kita ya Pak ya. Sok pengajian di mana-mana yang paling rame bapak-bapak apa ibu-ibu? Sok tuh di neraka yang paling banyak bapak-bapak apa ibu-ibu? Bagus, jujur. Di mana-mana yang paling banyak yang hadir adalah kita nih kaum Adam nih. Ini saya kelihatan muka-muka pemain lama semua ini. Sisanya cadangan semua. Nanti kalau pengajian mingguan sama Ustadz Z, pemain lama semua, cadangannya hilang. Memang kalau udah duduk sama bapak-bapak begitu, kadang-kadang modelnya duduk sila, pak kumis baplang, pala nunduk, kirain mendengerin.
mules. Tapi beda sama ibu-ibu, alhamdulillah. Insya Allah ibu-ibu di sini semuanya ibu-ibu solehah. Ya Robbal, kayak yang iya aminnya mah. Bu, ibu yakin ibu wanita solehah? Yakin? Serius? Ibu mau tahu nggak kriteria ciri-ciri wanita solehah? Mau tahu apa tidak? Mau tahu? Gampang. Ini buat para wanita, ibu-ibu ya. Wanita solehah cirinya cuma 3, nggak lebih. Nih Bu, ingat-ingat ya. Pertama, ibu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, taat kepada udah gampang. Pertama taat kepada Allah dan Rasul, kedua taat kepada selagi suami tidak memerintahkan ibu dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling berat untuk ciri wanita-wanita soleha. Sebutin apa tidak Pak? Pak sebutin apa tidak? Disebut wanita soleha. Yang ketiga adalah jika seorang istri sudah bisa mengizinkan suaminya menikah lagi. Setuju Pak? Makasih. Bu, setuju. Sampai hari kiamat dia mah bakal kagak. Bu, yang pertama taat kepada siapa? Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran sudah sangat jelas, laki-laki boleh menikah 1, 2, 3, 4. Kira-kira ibu mau taat gak sama Allah? Kan boleh 2, 3, 4, kenapa gak dibolehin? Jangankan sama lakinya, Allah aja kagak boleh dia menambah lagi. Jam berapa ini? Saya nggak mau lama-lama pokoknya. Jam 10 lewat 1. Nah, bentar lagi. Udah jam 10 tadi gimana lanjut? Hah? Pak. Aja udud baik. Udud baik dari tadi. Bu, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau kita berbicara tentang anak yatim, itu dengan sekaligus kita akan mempunyai pikiran dan teringat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena kehidupannya Rasulullah waktu kecil beliau juga yatim. Makanya nih anak-anak yatim nih, anak-anak yatim, woi anak-anak yatimnya pada kemana? Udah pada pulang? Pada dapat bingkisan pada pulang, emaknya ini mah nih. Oi anak-anak yatim, jangan sedih. Jangan sedih kita tidak punya ayah. Kenapa? Ingat perkataan Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, ana abun liman la abalah. Kata Rasulullah, saya adalah ayah, bapak dari anak yang tidak punya bapak. Berarti Nabi Muhammad adalah ayah angkatnya para anak-anak yatim. Alhamdulillah. Jangan sedih. Ayah angkat anak yatim adalah Rasulullah SAW. Tapi maaf, jangan mentang-mentang lu anak angkat Rasulullah. Misal contoh, di tetangga ada pohon jambu, dia ngambil jambu, ketahuan nama rumahnya. Woi, lu maling jambu gua. Anak angkat Rasulullah. Anak angkat Rasulullah. Jangan begitu juga. Mana anak-anak yatim ini? Sampai Pak Bu Rasulullah SAW sampai disebutkan di dalam maulid. Lihat bagaimana akhlak beliau. Idza dza'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kopi susu datang, alhamdulillah. Ini panitia orang sini tuh nggak ngerti. Saya mintanya kopi, ngapain ngasih susu?
Lah saya minum susu Ustaz jam 12 malam ke atas. Ini belum jam 12 malam. Tapi nggak apa-apa, nanti saya minum juga. Itu tumpah apaan lagi? Hah? Oh nggak apa-apa udah. Masih panas. Sampai mana tadi? Ah, susu lagi. Sampai mana Pak? Ah, susu mulu ini bapak-bapak nih. Astagfirullahaladzim. Yang benar. Di dalam kitab Maulid Simtud Durar tadi disebutkan idza dza'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad kalau diundang orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, beliau pertama kali yang datang ke rumah tersebut, Pak. Coba lihat. Sampai mereka orang-orang fuqara wal masakin, Nabi Muhammad itu Bu hidupnya sederhana. Hidup beliau sederhana. Jadi miskin itu Pak Bu ada dua. Yang pertama idhtirori, yang kedua ikhtiari. Yang pertama itu miskin ikhtiari. Apa itu miskin ikhtiari? Pilihan. Nabi Muhammad memilih pengen hidup sederhana. Kalau seandainya Nabi Muhammad, beliau berapa kali ditawarkan gunung jadi emas, apapun beliau ingin menjadi kaya bisa, tapi beliau nggak mau. Beliau hidupnya sederhana. Kemarin Pak, alhamdulillah saya baru 3 hari lalu baru pulang umroh. Ketika saya kemarin di Madinah, di Mekah, luar biasa perjuangan Rasulullah SAW. Rumah beliau sederhana, bahkan kalau tidur itu ranjangnya nggak kayak kita pakai kasur. Kalau udah bangun tidur ada bekas itu di belakang beliau, terbuat dari pelepah kayu kurma. Beliau memilih hidup seperti itu karena pilihan. Beda dengan kita, kalau kita miskinnya asli. Betul apa tidak? Kalau disuruh milih pengen kaya. Kalau kita disuruh milih pengen kaya apa pengen miskin? Kaya apa miskin? Gak ada yang minta miskin, gak ada. Siapa orang yang coba acungin tangannya mana? Tapi lihat, padahal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala orang-orang fakir miskin, indahum daulah. Mereka di sana memiliki kelompok. Indahum daulah. Mereka di sana memiliki perkumpulan. Diriwayatkan mereka faqara wal masakin masuk ke dalam surga terlebih dahulu 40 tahun, riwayat lain 500 tahun. Mereka orang-orang fakir dan miskin masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya. Ini lagi berantem ngapain lagi lo? Pak, orang-orang miskin Pak 40 tahun, riwayat lain 500 tahun mereka masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya, sehingga mereka bisa memberikan syafaat kepada dahulu yang membantu mereka. Unduru ila man yut'imuhum, lihatlah kepada orang-orang yang dulu kamu pernah dikasih makan oleh mereka. Unduru ila man yuskimuhum, lihatlah kepada mereka orang-orang yang dulu ketika kamu hidup di dunia diberi minum, diberi pakaian, diberi kebutuhan itu ini, sampai mereka bisa memberikan syafaat kepada orang yang membantu mereka nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, Masya Allah, sampai memiliki kedudukan seperti itu. Tapi orang fakir miskin yang seperti apa? Orang fakir miskin yang seperti apa? Yang sabar dengan keadaannya, sholat, ngaji, ikhlas. Ini coba bayangkan, wis fakir, miskin, orang sholat, orang ngaji. Apa Pak? Culun. Ya wis mengkonon. Tapi ternyata mereka memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Ya Allah, mudah-mudahan insya Allah ini nih Ustadz Zaid bersama yang lainnya, ibu-ibu dan bapak-bapak, menunjukkan bahwa ini adalah satu jalan yang insya Allah kita akan berkumpul dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang meminta miskin? Siapa?
Padahal Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, apa di dalam doanya beliau selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'azumrotil masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Dan ini doa yang tidak pernah dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Pernah kita baca doa ini, minta sama Allah minta miskin? Pernah nggak? Nggak ada. Kebanyakan di luar sana datang ke rumah saya juga, Bib doain saya biar banyak duitnya, Bib biar kaya raya, Bib. Nggak ada yang minta di antara kita yang jualan, ya Allah sekali-kali rugi sampai jualan, ya Allah. Pernah di antara kita begitu? Nggak ada. Tapi sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang luar biasa, mempunyai kaya raya, hartanya banyak, itu kurang lebih setiap hari beliau kalau bersedekah 10.000 dirham. 10.000 satu dirhamnya adalah emas 4 gram. 1 dirham emas 4. Sekarang emas per gram berapa, Bu? Ini suka pada dibeliin emas nggak sih sama lakinya? Hah? Beli sendiri. Dengerin, beli sendiri, dengerin. Kadang-kadang, ya Bu ya. Kadang-kadang nyuruh istrinya dandan yang cakep, biar kelihatannya cakep terus, tapi kagak pernah ngasih modal. Gimana mau cakep, bener nggak Bu? Betul nggak? Kalau pengen istri bapak cakep, kasih modal. Jangan ngomong doang, bener nggak Bu? Orang-orang ibu-ibu kayu begini mah nih, Pak, ibu-ibu begini nih, modelan begini nih, orang ibu-ibu kayu besar dalam nih. Kalau dia lagi sakit, tapi kadang-kadang ngeliat ibu-ibu begini model ini, kadang tiduran depan TV, kayak cucian kotor ngambrek mulu begitu. Sama bocah dilangkahin, tung, bingung dikata sakit. Makan doyan banyak, dikata kagak sakit, ngelembrek bayi depan TV tiduran. Makanya Pak, nih istri-istri bapak nih orang kayu besar, orang-orang kayak gini nih, model-modelannya begini nih. Kalau begini sakit, percuma dibawa ke dokter, dibawa ke puskesmas, dibawanya kemana? Ke toko emas. Benar nggak Bu? Insya Allah langsung sehat, grigep berapa gram Pak, siap, langsung sehat. Percuma dibawa ke puskesmas, percuma. Itu tadi per gram berapa Bu? Per gram berapa? Ya udah deh, contoh 600. Udah 1.600.000. Abdurrahman bin Auf sahabat Rasulullah Bu, per hari 10.000 dirham. Sampai beliau lagi jualan doa begini, ya Allah saya pengen ngerasain rugi sampai sesekali aja jualan saya. Karena beliau sodakonya per hari 10.000 dinar. 1 dinar 4 gram berarti kalau 10.000 dinar berapa gram emas itu kalau diemaskan? Itu kan pada punya HP, bukan sampai hitung pakai kalkulator. Cepetan buka HP-nya. 1 dinar 4 gram berarti kalau 10.000 dinar berapa gram? Suruh ngitung sendiri lagi minta dihitungin. Intinya Rasulullah SAW berdoa kepada kita. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh beliau. Mana kosomalun min sodakotin. Orang yang gemar bersedekah, hartanya tidak akan pernah berkurang. Bal yazdad. Ini doa dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi harta itu akan bertambah. 3 kali beliau mendoakan orang yang selalu gemar bersedekah, hidupnya tidak akan pernah sengsara. Saya belum pernah menemukan orang yang suka gemar bersedekah ketika ditanya, lu kenapa hidupnya susah? Gua sedekah mulu. Gak pernah saya mendengar orang begitu. Tapi orang yang gemar bersedekah, khususnya malam ini kita bersedekah dikhususkan kepada anak-anak yatim, yang dimana pahalanya luar biasa Pak Bu. Di dalam Al-Quran disebutkan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum
fi sabilillahi kamasali habbatin sab'a terusin. Mathalul ladzina yunfikuna fi amwalihim fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat fi sab'a. Bu capek ini suaranya. Tadi Ustaz Jad katanya alhamdulillah ibu-ibu sini sama bapak-bapak tuh ahli Quran semuanya. Tapi ketika saya bukan amin, bukan lanjutin. Coba bener nggak sih ini ahli-ahli Quran, penasaran sama orang-orang sini. Ini saya tes ya tadi. Saya tes Qurannya ya. Ini pada pinter, ini pada suka hadir. Ini di sini ada pengajian Tat setiap minggu. Setiap malam apa Tat? Minggu pagi. Setiap waduh ini kurang dengar, harus ngopi dulu kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini mau ngopi, sabar. Waduh Pak RW mantap duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak sih kalau abis ngopi tuh nggak usah? Susah bener. Coba ya. Habis ngopi jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Tetap harus ada suara itunya. Setiap malam apa ya, Tat? Malam Kamis bapak-bapak. Ya, ba'dal Isya. Kajian kitab fikih sama hadis. Ibu-ibunya ada kajian di sini. Setiap hari Selasa sama, kalau Selasa malam, Selasa pagi, Minggu pagi. Ahli Quran semua kayaknya ini, Masya Allah. Hah? Yang benar? Bisa enggak lu? Tuh kepalanya jangan nunduk-nunduk. Ngelihat ke saya, lihat. Benar dites, siap dites, siap. Pak siap. Ibu siap Bu. Nih. Bu maaf ya, ini mah saya minta maaf sama ibu-ibu. Di mana-mana Bu, maaf punten. Meskipun nih dari ujung sana nih sampai 50 orang ibu-ibu, misal Bapak cuma 20 orang, pengajiannya sepi, ibu-ibu selalu rame. Untuk urusan kecerdasan otak itu bapak-bapak lebih cerdas, lebih pinter daripada ibu-ibu. Benar nggak Pak? Benar tuh. Udut dulu. Benar nggak Pak? Kalau ibu nggak percaya, lihat, dengerin, pakai kuping, lihat, dengerin. Pak siapa? Jangan nunduk palanya, sini lihat saya. Tatap mata saya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah gitu yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Pak? Siap? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal. Woi, Ibu. Dengerin. Bisa apa tidak tadi ngelanjutin ayat Al-Quran bapak-bapak, bisa apa tidak? Sekarang ibu-ibu siap. Keluarin suara yang kompak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum ngepel. Kalau ini udah ngepel berarti diem. Kalau ini belum begini berarti jangan dulu di Bismillahirrahmanirrahim. Nyesek Bu, nyesek. Ini sengaja. Siap Bu, siap. Ayatnya gampang, sama dengan bapak-bapak.
awalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Bubar semua. Bu, pinteran bapak apa ibu? Bapak orang nggak bisa jawab. Yang salah siapa? Habib apa ibu? Masya Allah. Udah kagak bisa nyalin gua lagi. Udah gini aja dah ya, biar adil ya, biar adil. Siap bu, biar adil ya. Bapak-bapak saya kasih ayat yang panjang, ibu-ibu yang pendek. Siap bu? Siap ibu? Pak siap pak? Bisa ngelanjutin ayat Al-Quran? Siap? Yang kompak semuanya laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah. Padahal surat Yasin ayatnya panjang, tapi saking pinternya bapak-bapak kayu besar, mereka bisa meneruskan ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Sekarang ibu-ibu, ini saya tahu ini muridnya Walid semua. Walid nak Dewi boleh? Oh, boleh. Bu, ini ayat lebih pendek dari surat Yasin. Ibu juga sering dengar dan sering baca. Insya Allah bisa. Siap ya bu ya? Ibu siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amin katanya. Udah ngaji sama bapak-bapak aja nyambung, sama ibu-ibu mah kadang-kadang gak nyambung. Ayat Al-Quran nggak bisa. Ini yang salah siapa? Ibu apa Habib? Terusin aja, salahin terus. Ya udah bu, siap ya? Siap bu, siap. Insya Allah untuk urusan ini semuanya ibu-ibu pasti bisa dan kompak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Itu ngapain nenek-nenek di belakang sampai ikut ya. Galila ya Allah. Udah nggak bakal bener ini jam berapa ini? Semakin malam semakin kacau ini. Jam 10:30 kurang 8 menit lagi. Bu, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbatin fi kulli sumbulatin kamatsali habbatin, seperti perumpamaan satu biji yang dimana satu biji tersebut tumbuh 7 cabang atau 7 bukan rantai, apa namanya? Bukan butir. Kalau butir punya bapak. Butir lagi ada aja. Ranting. Satu kayu. Kok jadi kayu? Habba satu biji sawi tumbuh menjadi 7 ranting. Dan fikuli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap satu biji itu ada 100, bukan, di setiap satu ranting itu ada 100 biji. Paham bu? Perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji sawi yang tumbuh 7 satu ranting isinya 100 biji
Berarti kalau 7 ranting isinya berapa biji sawi? 700 biji sawi, Bu, jangan kemana-mana, Bu. 700 biji, dan ada menafkahkan harta di jalan Allah yang lebih besar di angka 700 itu. Kepada siapa? Yaitu bersedekah kepada mereka orang-orang yatim dengan hitungan rambut yang ada di dalam kepala mereka, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya luar biasa. Mana anak yatim yang gondrong? Ini kadang-kadang di luar sana pas ketika denger ini, Bib, gua kagak mau ya. Nanti acara ada anak yatim yang botak. Aneh bilang, kenapa? Kagak ada pahalanya, Bib, kalau gua ngasih sama dia. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu maksudnya. Walaupun botak sama aja. Ini mana anak yatim? Mana anak yatim? Coba contohnya. Ini, Bu, hitungin rambutnya ada berapa ya? Daripada nganggur nggak ada kerjaan, hitungin. Bayangin itu pahala sebanyak apa yang ada kepala yatim. Alhamdulillah, karena itu pahala pada malam ini luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini sesuai dengan tema kegiatan Muharram, dengan memperbanyak bersolawat dan berbagi kepada anak yatim agar kelak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara ini berjalan dengan lancar. Dimulai dari jam berapa tadi? Ba'dal maghrib. Dimulai dari jam 8 sampai sekarang kita duduk sampai jam 11. Alhamdulillah, perut udah keroncongan. Masuk angin lagi. Intinya bahwa mengagungkan mereka anak-anak yatim, menyantuni mereka anak-anak yatim, rahmat kepada mereka anak-anak yatim, membahagiakan mereka kepada anak-anak yatim, berarti membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW dan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Pahalanya adalah luar biasa. Alhamdulillah. Dan ini memberikan contoh kepada kita pada malam ini bahwa untuk kita senantiasa memperhatikan anak-anak yatim. Perhatiin tuh kehidupan mereka anak-anak yatim. Kalau bisa jangan hanya setahun sekali, lihat keadaan kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan mereka anak-anak yatim. Kalau bukan kita nih orang-orang yang kaya, Bu, Ibu udah siap? Ibu udah siap? Pak udah siap, Pak? Udah siap? Udah siap mati? Udah serius? Bu, rumah yang besar, Pak, kendaraan yang besar, istri yang besar. Udah istri yang besar buat apaan ya? Kalau kita mati, apakah semua harta-harta itu akan kita bawa sampai mati? Pernah ngelihat orang kayu besar mati motornya masuk kuburan? Pernah apa tidak orang kayu besar ketika mati ngelihat mobilnya masuk kuburan? Pernah apa tidak ngelihat ibu-ibu yang sekarang tuh di tangannya ada cincin, ada gelang, ada jam tangan, di sininya ada kalung, di kakinya ada gelang. Coba Bu angkat tangannya, Bu, ada gelangnya nggak? Gak ada. Emang nih ya lakinya nih kagak pengerti banget, Bu ya. Mudah-mudahan ya Allah ibu-ibu punya emas 10 kilo ya Robbal. Siapapun di antara kita pasti bakal bahasa Betawinya terserah, mau mati, mau apa lagi, modar, is dead, koid, game over, semua bakalan mati. Tidak ada yang bisa kita bawa sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yatba'ul mayyita thalatha, ikut kepada orang yang mati itu ketika jenazah tuh diantar kepada kuburan, itu yang ikut cuman 3, ahluh wa maluh wa amaluh, hartanya, keluarganya, dan amal baiknya ataupun amal buruknya. Yang pertama adalah keluarganya. Bu, ibu,
Ibu, kalau suami meninggal sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Pak, Pak, kalau istri meninggal sedih apa tidak? Bu, Bu dengerin Bu. Parah emang. Hanya suami yang tidak punya akal ketika istrinya meninggal dia tidak sedih. Betul Bu? Kita para lelaki pasti sedih Bu kalau istri meninggal. Sedih kita, mata yang kiri nangis, yang kanan kagak. Nyari jahe mulu tiap hari. Kelakuan ini nih. Ibu-ibu juga kalau misal suami, bukan suami ibu lah, di luaran sana, siapapun suaminya meninggal pasti nangis apa enggak Bu? Apalagi orang kayu besar luar biasa, kalau suaminya menangis sampai teriak-teriak. Sampai di kuburan. Ditanya, lu kenapa? Warisannya dikit. Ayo ngaku sih. Siapapun di antara kita pasti mati, betul apa tidak? Yang ngikut kepada mayit cuma 3, ahluh wa maluh. Fayarji'u isnani, maka 2 itu balik lagi. Ketika istrinya mengantar, anaknya mengantar, keluarga mengantar, kendaraannya mengantar, itu semua balik ke rumahnya masing-masing. Kecuali yang sisa hanya 1, yaitu amaluhu, amalnya. Amal kita sendiri Bu. Amal kita sendiri yang akan menemani kita di alam kubur kita. Alam kubur itu gelap Pak. Walaupun yang meninggal, yang kerja di PLN tetap gelap. Enggak mentang-mentang kerjanya di PLN kemudian meninggal terus terang, enggak. Tetap gelap. Oleh karena itu ayo terangi kuburan kita dengan memperbanyak amal baik. Contohnya malam ini kita bersedekah kepada mereka, anak-anak yatim, fuqara wal masakin. Yang mudah-mudahan insya Allah kelak itu semua akan menjadi amal kita yang menemani kita di alam kubur. Amin. Sehingga kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Bu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga Ibu? Bapak pengen masuk surga Pak? Pak mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Ibu mau bareng suami masuk surga? Pak, Bapak mau bareng istri masuk surga? Kok agak lain ya? Pak mau enggak masuk surga bareng istri? Dengerin. Beda. Sampai ada satu bapak nanya sama saya, Bib, ini beneran nih, saya nanya Bib, emang bener Bib kalau masuk surga istri bareng kita masuk surga? Iya, emang kenapa? Aduh Bib, gua di dunia udah pegel ngadepin dia, ngapain ketemu dia lagi di surga Bib? Ini ciri-cirinya Bu ada di sini ternyata. Masya Allah. Oleh karena itu ya Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Terutama Pak Bu, jaga akidah kita, jaga iman kita. Dan mudah-mudahan nih sedekah pada malam ini Ustadz Zaid bersama asatid yang lainnya tadfa'ul balaya, yang akan menolak bala bencana yang akan menimpa kepada kita. Amin. Ya Rabbal, bala bencana apapun, terutama yang lebih penting adalah bala bencana yang akan menimpa kepada akidah kita masing-masing, iman kita masing-masing. Jangan sampai iman kita lemah, Islam kita lemah, akidah kita bergeser. Karena di akhir zaman sekarang fitnah sudah sangat menyebar luas di mana-mana, bahkan masuk ke kampung-kampung. Ingat, iman kita, akidah kita agar kuat, tidak ada cara yang lain kecuali hanya menghadiri majelis-majelis ilmu, hanya menghadiri kajian-kajian guru kita. Alhamdulillah di musola Al-Hayati, musolanya hidup, setiap malamnya ada kajian. Karena itulah benteng akidah dan iman kita Pak.
Ini anak-anak bocah kayak gini nih. Ini bocah semua nih yang main hadroh ini, Al Hayati. Ini depan-depan begini nih. Ini depan-depan begini nih bocah nih. Ini bocah. Bu. Ini bocah. Bu. Ini bocah nih. Ibu. Ini bocah. 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 Ini bocah nih. Tiada hari, siang, pagi, sore, malam tanpa lepas daripada main HP. Dan ini di zaman sekarang. Coba tanya anak-anak kita nih. Tanya anak-anak kita, Neng, jawab ada berapa anak Rasulullah? Siapa aja sebutkan? Udah gini aja, ini yang paling gampang pertanyaannya. Siapakah anonim yang membangunkan setiap sahur? Siapakah anomali yang kalau bulan puasa bangunin sahur? Siapa namanya? Apal, ada namanya tungtung sahur, ada yang namanya cappuccino, assassino, ada yang namanya apal semuanya ini. Ini racun-racun roadblock semuanya ini. Neng, rukun iman berapa? 4, betul 4. Rukun iman 4 Pak. Yang pertama hijau, yang kedua biru. Balon ada 5 Neng. Rupa-rupa hijau kuning, merah putih, belum lagi virus yang menimpa kepada anak-anak muda, bahkan bapak-bapak udah punya cucu juga pada main judi slot. Ada di sini yang main judi slot? Hah, banyak. Suami ibu kali. Hah? Belum lagi ada tuh yang lagi naik daun sekarang namanya koin. Hah? Apa? Ini apal nih. Oh pemain pantesan. Aneh namanya sampai kagak tahu. Apa tadi? Bitcoin. Tanpa modal ya benar. Masya Allah. Ini terjadi sekarang udah masuk virus nih ke kampung kamu. Ini mereka sengaja menciptakan ini karena agar menghancurkan iman dan Islam dan akidah kita Pak. Bagaimana anak kita mau menjadi anak soleh dan soleha kalau dikasih makannya dengan makanan yang haram? Ini sudah menyebar di mana-mana penyakit ini. Oleh karena itu tidak ada lain benteng yang akidah yang kuat untuk kita di akhir zaman sekarang kecuali kita menghadiri majlis-majlis taklim kepada guru-guru yang jelas sanad keilmuannya. Ini luar biasa Bu. Pak, ini luar biasa. Udah pada ngopi belum sih? Ya minta sama panitia biar boros kabeh habis. Udah diem lu tong. Lu kayak tungtung sahur tong mirip. Masya Allah, di jam berapa nih Ustaz? Saya tadi jangan kemalaman. Jam 22.38 sudah, nggak usah malam-malam. Sudah malam, sudah. Enggak, udah capek. Intinya Bu, Pak, jangan sampai kita males hadir majelis tak. Jangan sampai kita males hadir pengaji. Tapi mau gimana memang hadir pengajian tuh bawaannya males apa ya? Jujur Pak, hadir pengajian tuh mingguan males apa enggak? Itu sono bukan sini.
Hah? Setan ngegoda, setan disalahin. Padahal dia sendiri yang malas kagak mau hadir majlis taklim. Kenapa sih Pak setan tuh sampai ngegoda? Setan itu Pak tahu setan nggak? Bapak tahu setan apa enggak? Gak usah ngeliatin sampai ke sini Pak. Ibu tahu setan Bu? Tahu setan? Kenapa dia tidak suka, tidak senang ketika ngelihat manusia itu menghadiri majlis-majlis taklim atau kajian-kajian pengajian? Kenapa? Karena setan tidak suka melihat orang-orang kalau ibadahnya benar didasari dengan ilmu. Oleh karena itu segudang alasan yang menimpa kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim itu tiada lain adalah provokator dari setan. Pak, Bu, kenapa pentingnya kita ngaji, hadir majlis taklim? Karena pentingnya ilmu, karena pentingnya kita setiap hari ibadah. Kalau ibadah tanpa didasari dengan ilmu, ibadah itu tidak boleh asal-asalan. Ibadah itu dzan mukallaf dan harus ada nafsul amrinya, harus ada keyakinan. Tidak akan timbul keyakinan tanpa mendapatkan ilmu, dan kita tidak akan mendapatkan ilmu tanpa menghadiri majlis-majlis taklim. Ini yang sangat penting yang selalu dikumandangkan oleh guru-guru kita. Ayo ngaji, ayo ngaji, ayo majlis haji taklim. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Pak, jangan sampai ini untuk urusan pengajian mah ya Pak. Udah ibu-ibu yang paling banyak insya Allah. Betul Bu? Betul Bu? Ibu-ibu mah solawatannya solawatan yang kompak Bu, solawatan, pengajian, mingguan, bulanan, muharraman, maulidan, ngeridit. Ini penyakit terakhir emang. Kadang-kadang pakaiannya tuh rupa-rupa, lakinya puyeng mikirin kredit paru-paru penyakitnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya Allah. Udah intinya mudah-mudahan kita semuanya mempunyai akidah. Kita perhatikan akidah anak kita, akidah mantu kita yang jelas, jangan sampai melintir daripada ahlu sunnah wal. Udah yang paling enak itu NU Nahdiyin, udah nggak ada yang lain. Udah NU Nahdiyin itu enak tengah-tengah. Dia terlalu keras tidak, terlalu ekstrim tidak, kebablasan tidak. Ini NU saudara Nahdiyin, tengah-tengah dia. Keras tidak, kebablasan tidak. Apa itu yang keras? Yang semuanya itu masuk neraka. Orang yang hadir maulid masuk neraka. Orang yang tahlilan masuk neraka. Orang celananya kepanjangan masuk neraka. Ini terlalu ekstrim, terlalu keras. Ada lagi yang kebablasan, semuanya masuk surga. Semuanya boleh, semuanya halal. Tapi Nahdiyin NU tidak seperti itu. Dia tengah-tengah, jelas, sesuai. Kita berterima kasih kepada Mbah Wahab. Kita berterima kasih kepada ya Allah, mereka ulama-ulama NU nih membikin wadah NU nih, punya wadah NU nih. Gimana caranya biar kita ini selamat? Kalau tanpa mereka nih Ki Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, ya Allah. Makanya tadi itu dikosidahkan tadi ahlal waton. Itu lihat isinya. Tidak ada perpecahan belah di dalam qasidah tersebut. Kita semuanya saudara. Kita semuanya selagi di hati kita masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak pandang mau putih, mau hitam, mau hijau, mau biru, mau merah kulitnya. Selagi di hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita semuanya adalah satu saudara, satu iman, satu Islam. Karena itu jangan sampai berpecah belah hanya karena perbedaan pendapat. Beda pendapat boleh,
silahkan. Lihat Imam Syafi'i, 4 madhab, mereka berbeda pendapat, tapi mereka tetap bersatu, tidak ada perpecahan di antara mereka. Ulama-ulama dulu, mereka sering berbeda pendapat, baik di dalam fikih atau ilmu yang lainnya, tapi mereka tidak pernah bermusuh-musuhan. Tapi lihat di akhir zaman sekarang, hati-hati, perpecahan sudah ada di mana-mana. Mudah-mudahan kita selamat semuanya dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin. Ya Rabbal. Kemarin Ustaz Z ketika datang ke rumah saya nanya sama Ustaz Z, gimana di Kayu Besar? Barangkali sebagian di antara sana tidak ada yang mau kehadiran saya. Terutama di akhir zaman ini kan lagi rame masalah isu nasab. Boro-borong mikirin nasab, Bu, kita mau udah mikirin nasib baik. Bener nggak, Bu? Boro-boro ngomongin nasab, udah mikirin nasib baik. Gimana kalau kita mati? Kita nih coba, Bu, Pak, di kiai bukan, ustadz bukan, ulama bukan. Kalau kita meninggal, siapa yang mau doain kita kalau bukan anak-anak Bapak Ibu nih di tempat ini. Saya kan Habib Salim bin Tohi Al-Jupri. Terserah Bapak mau mengakui mau tidak, terserah Bapak dan Ibu, silahkan. Bapak mau manggil saya Habib boleh, mau manggil saya Ustadz silahkan, mau manggil saya Mang Salim Fadol, mau manggil saya Kang Salim silahkan, mau manggil AA Salim boleh, Ibu asal jangan sayang aja. Mau manggil nama saya Salim silahkan, saya tidak ada urusan dengan itu semuanya. Kata Ustaz Jad, selagi benar kita ambil, selagi tidak benar jangan kita ikuti. Betul apa yang dikatakan oleh beliau. Makanya pantas beliau di tempat ini dijadiin ketua PBNU. Amin. Mudah-mudahan insya Allah beliau selalu menjadi penengah daripada perpecahan umat Islam yang saat ini sedang terjadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya untuk Al-Fakir pribadi, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan acara kita santunan yatim ataupun kepada orang-orang yang lemah. Tapi ini semuanya anak yatim semuanya, Tad. Itu 62 anak yatim semuanya. Mau campur sama orang-orang yang al-mustad'afin, du'afa ya nih. Oh, yatim piatu. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kadang memang tanggung jawab memberikan harta kepada anak yatim itu luar biasa. Makanya kadang-kadang di luar sana suka ada meminta itu tuh maaf sumbangannya untuk anak yatim dan kaum duafa. Karena kalau yatim semua itu wajib khusus untuk anak yatim. Makanya pentingnya kita belajar ilmu di sini. Kalau kita minta sama orang, buat apa itu sumbangan? Buat anak yatim. Tapi kita nggak nyebutin misalkan anak yatim dan duafa. Kemudian kita kasih ke selain anak yatim. Ini sangat bahaya karena itu bukan haknya kecuali hak anak yatim. Makanya alhamdulillah ya Allah luar biasa. Makanya yang dinamakan yatim itu, Bu, yatim man mata abuhu walam yablug asyuddah. Orang yang meninggal bapaknya tapi belum balik. Itu namanya ya bapaknya meninggal tapi belum Tadi di sini udah balik semua belum? Ada yang sudah balik? Kalau hewan, Bu, kalau hewan itu yatim yang mati ibunya. Itu kalau hewan. Tapi kalau kita manusia dinamakan yatim bapaknya yang meninggal. Tapi kalau hewan dinamakan yatim ibunya yang meninggal. Misalkan ibu ayam netes telur baru punya anak kemudian dia meninggal, berarti anak itu yatim, gak ada ibunya. Begitu, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bapak-bapak, Pak RW, Pak RT semua harta yang kita keluarkan untuk anak-anak yatim, tempat ini menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang cinta kepada mereka, tanda bahwa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat kedua tangan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tangan kita semuanya, ikuti doa saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.